Jadi baik, selamat pagi semua anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Namun sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu sebagai iman yang percaya, kita akan mempersiapkan diri, kita berdoa, dan saya mohon untuk kita tenangkan diri. Untuk itu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum melanjutkan materi, saya akan mengecek kehadiran. Kira-kira semua hadir atau masih ada yang belum hadir? Ya, kalau hadir semua, mari kita melanjutkan materi hari ini. Materi kita hari ini yaitu mengenal kewajiban siswa. Sebelum kita melaju pada berbicara kewajiban, di sini kita dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk norma dan kewajiban sebagai warga negara dan menunjukkan contoh-contoh apa yang menjadi kewajiban yang harus ditanamkan. Sebagai siswa pasti punya kewajiban yang sangat penting di dalam menempuh ilmu. Di sini saya akan membahas beberapa poin di dalam kita memahami kewajiban siswa. Ada beberapa poin yang kita harus bahas, yaitu poin yang pertama, menanamkan nilai kewajiban. Materi ini siswa dapat diwajibkan atau membantu siswa untuk memahami arti penting memiliki kewajiban di dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat belajar bahwa sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dan masyarakat, siswa memiliki tanggung jawab tertentu yang perlu ditanamkan. Itu poin yang pertama yang harus siswa wajib untuk menanamkan nilai-nilai seperti hal yang baik yang harus dilakukan. Oke, poin yang kedua yaitu membangun karakter dan tanggung jawab. Siswa dapat belajar memahami dan melaksanakan kewajiban. Itu merupakan langkah awal dalam membangun karakter yang baik. Siswa juga dapat belajar bahwa melalui pemenuhan kewajiban, siswa dapat menjadi individu yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan, terlebih di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekitar dan bahkan di sekolah. Itu yang harus dibangun karakter sehingga mentalitas untuk kita belajar dari awal bisa tertanamkan. Poin yang ketiga, membangun rasa solidaritas dan kerjasama. Pembelajaran hari ini, siswa diwajibkan untuk dapat terlibat membangun rasa solidaritas, di mana bahwa siswa dapat belajar bahwa keberhasilan juga terkait dengan keberhasilan kelompok atau masyarakat tempat kalian berada. Itu menjadi salah satu nilai yang sangat diwajibkan siswa untuk memiliki rasa tanggung jawab dalam hal bekerja sama. Itu yang poin ketiga. Poin yang keempat, memahami tentang hak dan kewajiban yang seimbang. Anak-anak dapat belajar bahwa hak dan kebahagiaan itu hal wajib yang sangat saling terkait. Anak-anak dapat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan
yaitu mulai dari pendidikan, kebahagiaan yang harus didapatkan oleh anak-anak. Di dalam memiliki hak tersebut, siswa juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial atau kesejahteraan bersama keluarga, teman-teman, ataupun di lingkungan sekitar kita. Poin yang kelima, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Di sini siswa dapat diwajibkan memahami materi ini, juga diberikan kesempatan dan bahkan diwajibkan kepada siswa untuk dapat mengembangkan kemampuan dalam hal pemecahan masalah melalui pemahaman kewajiban. Anak-anak juga dapat belajar untuk mencari solusi ketika dihadapkan pada tugas atau tanggung jawab, sehingga dapat membentuk pola pikir kritis dan kreatif. Poin yang keenam adalah mendorong komunikasi terbuka. Anak-anak dapat belajar tentang kewajiban untuk menciptakan komunikasi terbuka antara dengan teman-teman dan bahkan kepada orang lain. Selain teman sekolah, kita bisa belajar berkomunikasi di luar daripada sekolah. Contoh di lingkungan keluarga. Itu yang sangat penting untuk kita membangun komunikasi yang secara terbuka. Kita berani berkomunikasi sehingga wawasan kita atau pola pikir kita dapat terbuka. Ini yang dapat dipelajari, bahwa komunikasi sangat penting ketika kita menjadikan komunikasi ini di dalam keseharian kita. Bukan saja saat kita di sekolah, tetapi di saat kita di lingkungan keluarga, kita harus membangun komunikasi yang penting. Ini beberapa materi yang kita bahas terkait dengan kita dapat menanamkan kewajiban-kewajiban ini yang harus kita dapat pelajari. Terlebih khusus untuk anak-anak harus semangat belajar terkait kewarganegaraan kita, bahwa menuntut ilmu itu sangat penting. Jadi itu saja pembahasan kita hari ini. Oke, selamat pagi dan salam untuk kita semua.